Saat mendengarkan pidato Jiang Yan, Qin Yu sangat mengingat kata-kata Jiang Yan dan menganalisis informasi penting yang tersembunyi di setiap kalimat. Dengan analisisnya sendiri, Qin Yu berspekulasi bahwa banyak hal keluar. Tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak, mudah untuk mengatakan kebocoran ketika Anda mengatakan lebih banyak. Ketika Jiang Yan membicarakannya, meskipun dia mengingat aturan ketat yang diberikan kepadanya oleh Paman Su, Yin Huayu dan yang lainnya, dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang penting. Namun, Jiang Yan masih secara tidak sengaja membocorkan beberapa informasi tersembunyi. Ketika dia mengatakannya, dia tidak peduli, tapi Qin Yu menebaknya. Hei, kamu baru saja mengatakan bahwa saudaramu mengejar pertempuran yang menakjubkan dan dikejar oleh banyak orang. Itu juga cinta yang Paman Su lakukan pada waktu itu. Bisakah kau memberitahuku, pertempuran macam apa yang disebut pertempuran menakjubkan? Yu bertanya. Insting Qin Yu memberitahunya bahwa semua perubahan harus dikaitkan dengan pertempuran lempar ini. Pertempuran yang menakjubkan, tentu saja, sangat menakjubkan untuk membunuh pertempuran. Yaitu, beberapa penguasa yang kuat di bidang para dewa membunuh bersama, dapatkah ada sesuatu yang istimewa? Jiang Yan tidak memiliki antusiasme untuk melempar pertempuran. Tuan yang mana? Qin Yu mengikuti. Katakan kepadamu untuk tidak tahu, kamu tahu beberapa orang di dunia para dewa, banyak dari mereka bahkan tidak mengenal saya, jangan katakan kamu, kata Jiang sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk. Pertempuran mengejutkan, Qin Yu ini tidak terburu-buru untuk menebak, lagi pula, dia sekarang tidak mengetahui beberapa selebritas di dunia para dewa, atau kekuatan berbagai lingkaran di dunia. Kemudian di ranah para dewa, belum terlambat untuk mengetahuinya. Dan hati Qin Yu, yang paling ingin tahu adalah, di mana rumah Lier di dunia Tuhan? Melihat Jiang Yan, Qin Yu dengan sungguh-sungguh berkata, hei, bisakah kau memberitahuku, di mana keluargamu di dewa? Qin Yu hanya perlu tahu nama tempat. Setelah dia tahu nama tempat untuk posisi yang tepat, dia pergi ke para dewa. Mudah untuk mengeceknya nanti. Jiang Yan tersenyum dan menatap Qin Yu. Qin Yu, hei, aku tahu kamu harus bertanya, tapi sayangnya, aku tidak bisa memberitahumu, kata Jiang Yan sambil tersenyum. Alis Qin Yu tidak bisa membantu tetapi kerut. Hei, saya tahu ini mungkin paman, atau perintah yang diberikan kepada Anda oleh Yin Hua. Tapi saya masih berharap bahwa Anda dapat memberitahu saya di mana Lai tinggal. Anda harus memahami hati saya. Keinginan itu. Qin Yu menatap Jiang Yan. Jiang Yan agak tidak nyaman ketika dia ditatap oleh Qin Yu. Dia tidak tahu perasaan antara saudara perempuannya dan Qin Yu, dan Jiang Meng, yang bermimpi untuk bermimpi, juga berpikir bahwa hubungan antara dunia fana dan wanita dewa sangat romantis. Jiang Yan hanya ingin menolak. Qin Yu segera berkata, hei, selama bertahun-tahun, dari dunia fana hingga saat ini, saya telah bekerja keras, saya tidak pernah menyerah dalam hati saya hanya ingin adikmu. Alamatnya saat ini. Aku mengerti. Qin Yu menghela nafas. Paman, mereka tidak membiarkan aku tahu alamat Lier. Aku yakin setelah aku sampai di ranah, aku hanya bisa terlindas. Itu berbahaya, kan? Jiang Yan mengangguk diam-diam, hanya menatap Qin Yu. Qin Yu tersenyum getir. Saya tidak bisa menahannya, memang, itu telah tersembunyi di bagian terdalam hatiku selama bertahun-tahun, dan tidak ada kesempatan untuk terhubung dengan Lier. Apakah Anda tahu seberapa banyak saya ingin mendengar suara Lier? Sayangnya, saya hanya punya aku bisa mendengar suara Lai dalam mimpiku. Qin Yu memejamkan matanya bahkan setelah ribuan tahun telah berlalu, tetapi ketika saya menutup mata, saya dapat dengan jelas melihat senyum masa lalu dalam pikiran saya, jelas seolah terukir di jiwa saya, kecuali jiwa itu terbang, kalau tidak, aku tidak akan pernah lupa. Qin Yu membanting ke depan, meraih bahu Jiang Yan dengan kedua tangan, menatap Jiang Yan. Hei, aku bertanya padamu, aku senang, yakinlah, aku tidak akan gegabah. Selama bertahun-tahun, aku tidak cowok bodoh yang tidak mengerti apa-apa, saya tahu itu. Sabar, saya tahu. Nada bicara Qin Yu tegas dan matanya menyala. Tampaknya terinfeksi oleh Qin Yu, Jiang Yan menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, ya, aku akan percaya padamu. Hati Qin Yu tidak bisa membantu tetapi muncul ekstasi, dan kemudian dia mendirikan telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Jiang Yan berkata perlahan, adikku masih di keluarga, tempat keluarga kami, adalah dewa. Jiang Yan berkata di sini, tetapi tidak ada suara. Qin Yu melihat, tetapi terkejut menemukan bahwa mulut Jiang Yan bergerak beberapa kali, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hei, kamu terlalu kasar, sebuah suara terdengar. Ada sanggul bunga perak di kepala, dan bunga perak, wanita tua tunggal itu datang dengan tongkat. Qin Yu hanya merasa pada saat ini. Ruang Jiang Yan di sekitar tubuhnya benar-benar terdistorsi, seolah-olah itu diisolasi dari dunia luar.
Jiang Yan tiba-tiba dimanja oleh belas kasihan, meskipun Qin Yu tidak bisa mendengar suara Jiang Yan, tapi dia bisa melihat kepura-puraan Gu Jiang. Kali ini, bahkan jika itu, hei, kata Yin Hua tanpa daya. Terima kasih. Ruang memutar di sekitar Jiang Yan tiba-tiba kembali normal. Hati Qin Yu sedikit menguatkan kuncup bunga perak ini jauh lebih mengontrol ruang daripada dirinya sendiri. Bahkan Qin Yu mengandalkan air mata meteor, dan ranah jiwa hari ini, hanya menghela nafas sedikit bunga perak. Qin Yu tahu bahwa ada bantuan dari air mata meteor, dan para dewa sendiri hampir tidak mencapai ranah rendah para dewa. Menilai dari ini, bunga perak lebih kuat dari dewa yang lebih rendah. Hei, kamu harus tahu seberapa serius ini. Jika bocah bodoh ini tidak bisa tidak gila dan pergi ke rumahmu untuk menemukan Li, begitu berita bocor, bocah bodoh ini kehilangan nyawanya, lalu. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jiang Yan tidak berani berbicara. Kakakmu sangat pendiam, tapi hatinya sangat kuat. Tidak ada yang bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Dengan karakter kakakmu, jika anak ini mati, bahkan jika kakakmu tidak mati bersama, diperkirakan karakternya akan berubah sangat. Beberapa orang khusyuk, saya melihat Anda dan saudara perempuan Anda tumbuh dewasa, tidak ada yang tahu karakter saudara perempuan Anda. Qin Yu mendengarkan hatinya. Kuncup bunga perak ini, harus ditanam bersama Jiang Yan dan Li Er. Qin Yu, kamu harus menebak identitas saya, ya, saya membawa keponakan dan anak-anak saya yang berdiri. Mereka bertanggung jawab untuk makan dan tidur, atau berlatih dan bermain. Dalam hati saya menggunakan mereka sebagai milik saya. Kakek nenek bunga perak batuk dan berkata. Hei, Jiang Yan mengambil bunga perak dan menjilat lengan dan bergetar dan berteriak. Oke, jangan buat masalah. Jongkok bunga perak di Jiang Yan, lalu berbalik menatap Qin Yu. Qin Yu, Lai, tidak ada yang bisa disalahkan untuk wanita tua ini. Saya memikirkannya di hati saya, jadi saya mendukung Anda dan merencanakan dewasa Anda. Apa yang kamu maksud dengan orang dewasa? Apakah hanya alasan mengapa status paman lebih tinggi daripada bunga perak di keluarga Li Er? Jadi identitas sebenarnya dari Li Er, di mana Li Er, dan seterusnya. Semuanya akan diberitahukan kepadaku dan keponakanku. Ketika saatnya tiba, kamu secara alami akan memberitahumu, kata Yin Hua. Qin Yu mengangguk. Nada kuncup bunga perak, serta mata Qin Yu bisa menilai. Orang seperti itu tidak bisa diyakinkan sama sekali. Saya tahu bahwa orang dewasa sangat dihargai untuk Anda, dan bahwa Anda sangat terbatas di masa depan Anda. Dengan tegas mendukung Anda dan anak-anaknya bersama, ya. Qin Yu, saya katakan, jika Anda bukan orang dewasa, Anda tidak bisa menolak perintah ayahnya, kata Yin Hua sambil tersenyum. Qin Yu tidak berbicara, hanya mendengarkan dengan tenang. Di mata orang dewasa, bagaimana kamu bisa membatasi masa depanmu kali ini? Aku pergi ke dunia iblis peri dengan keponakanku, hanya untuk melihat apa yang orang-orang tampan sangat dihargai oleh orang dewasa. Tapi pertama kali aku melihatmu, aku lebih mengecewakan. Bunga perak terus terang. Qin Yu masih mendengarkan diam. Dia sendiri mengerti mengapa Jiang Yan sangat prihatin tentang dia ketika dia pertama kali melihat Jiang Yan. Ternyata kedua orang ini akan melihat sendiri. Aku tidak bisa melihatmu sama sekali, apa yang layak dipertimbangkan oleh orang dewasa. Silver Flower mengatakan itu berat. Yin Hua berkata bahwa yang jelek, Qin Yu tidak sedikit alis. Jadi, dengan terumbu bintang kuning, Kaisar menggunakan pertempuran besar untuk menjebakmu. Aku ingin melihat potensi kamu melalui ini, jika kesulitan ini tidak rusak. Bagaimana kamu bisa menembus lebih banyak hambatan di dunia? Kuncup bunga perak tersenyum. Tapi sekarang tampaknya orang dewasa bukan orang dewasa yang terpana, dan mata mereka jauh lebih tinggi dariku. Pada saat ini, Yin Hua menatap tatapan Qin Yu, sama seperti ibu mertua memandang menantu, dan menyukainya. Ini bukan tinggi biasa, itu jauh lebih tinggi. Silver Flower menghela nafas. Aku tidak ingin memahaminya. Ini kualifikasi Anda. Ini baru 3000 tahun sejak kita bertemu. Jiwa Anda, ranah telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga mendekati ranah atasan. Keterampilannya bagus, dan jiwa sulit diperbaiki. Secara umum, dari Kaisar tingkat 9, ke dunia spiritual para dewa tingkat rendah, tahun-tahun yang dibutuhkan sangat panjang. Bahkan lebih sulit bagi para dewa tingkat rendah untuk mencapai ranah dewa-dewa perantara dalam keadaan normal, jiwa dari peri 9 tingkat ke tingkat menengah. Puncak para dewa adalah puluhan juta dolar, hampir 100 juta tahun. Tapi kamu, hanya 3000 tahun, kualifikasi ini. Aku belum pernah melihat kecepatan yang mengerikan dalam hidupku. Yin Huai menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Sebelum aku juga memutuskan bahwa kualifikasimu tidak bagus.
Matanya sangat beracun. Yin Huayan berkata dan berjalan ke Qin Yu. Saya mengambil gambar bahu Qin Yu, dan Yin Hua berkata kamu sangat pemarah, jika kamu terus berjalan, saya akan melihat. Setelah puluhan ribu tahun, Anda akan dapat mencapai ranah para dewa. Dengan kualifikasi luar biasa Anda, plus jika Anda seorang penolong, Anda mungkin masih bersama Anda. Qin Yu mengangguk. Kualifikasi luar biasa, tapi aku belum melihat di mana kualifikasimu sekarang. Silver Flower berkata dalam hati, bagaimana mungkin setelah hanya 3000 tahun, jiwa akan mencapai titik ini. Qin Yu berkata kali ini hei, Qin Yu teguh dalam pikiran, aku tidak tahu harus menyebutkan apa lagi, Qin Yu. Untuk tunas perak dengan Dalier, Qin Yu masih sangat menghormati. Silver Flower tiba-tiba berkata aku mengatakan, titik pemikiran, aku ingat hal yang sangat penting. Wajah bunga perak serius dan serius, Qin Yu, kamu harus ingat satu hal. Qin Yu sangat terkejut dengan penampilan kuncup perak, dan segera telinga berdiri dan mendengarkan dengan cermat. Apakah ada hal yang sangat penting? Jiang Yan, samping, bertanya-tanya. Yin Huan berkata kepada Qin Yu saya melihat kekuatan Anda sekarang, dan hari-hari perampokan Tuhan tidak jauh. Apa yang saya katakan adalah hubungan antara para dewa dan para dewa. Qin Yu, ingat dalam kematian Tuhan saat pertama kali, jangan gunakan Jiang Yu Jie. Juga, jangan gunakan beberapa kartu Anda. Kartu bawah Qin Yu ragu melihat bunga perak. Qin Yu sudah memutuskan, dan ketika dia dirampok, dia akan pergi ke Bulu Hitam dan Hou Fei untuk merampoknya. Pada saat itu, 3 bersaudara akan dapat terbang bersama. 3 orang itu merampok para dewa. Mungkin kekuatan para dewa akan jauh lebih tinggi, tapi Qin Yu masih sangat yakin tentang kekuatannya sendiri. Mengapa saya tidak bisa menggunakannya? Ketika saya merampok, saya pasti akan berada di tempat tersembunyi. Saya tidak tahu apakah saya menggunakan Jiang Jieji. Tidak ada yang akan tahu. Apa yang Anda takutkan? Qin Yu ragu. Yin Huayan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada yang tahu orang-orang di alam para dewa Qin Yu, saya beritahu. Alamnya tidak sesederhana yang Anda kira. Apakah Anda berpikir bahwa para dewa adalah beberapa penguasa yang sangat kuat, tetapi mereka dibagi menjadi beberapa kekuatan? Apakah itu? Qin Yu sedikit canggung. Tidak, dunia para dewa melibatkan operasi alam semesta, melibatkan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Singkatnya, dunia para dewa itu sangat rumit. Tidak sesederhana yang kau pikirkan. Jika kau tidak ingin mendapat masalah, jangan gunakan saat kau melintasi dunia. Kata bunga itu. Qin Yu mengerti ini. Jika harta yang saya gunakan terlalu kuat, diperkirakan mereka akan dipermalukan oleh orang-orang hebat para dewa. Qin Yu berkata dalam hati, tetapi bahkan jika Anda tidak menggunakan harta yang kuat, mudah untuk merampok para dewa. Qin Yu sangat percaya diri. Ya, aku akan memintamu untuk ini. Ingatlah 2 poin. 1, ketika para dewa dirampok, kartunya disembunyikan. Kedua, jangan gegabah menemukan anak-anak. Kekuatanmu ada di sini, dan orang dewasa akan membantumu. Ketika kuncup bunga perak selesai, mereka memandang Jiang Yan. Hei, kita harus kembali. Kali ini, waktu batas bawah juga lebih lama. Jika Anda tidak kembali, Anda akan mengalami masalah. Yah, Jiang Yan mengangguk, lalu memandang Qin Yu. Qin Yu, aku kembali ke dunia, kau harus bekerja keras, jangan biarkan kakakmu menunggu terlalu lama. Menggigit 2 bibir, Jiang Yan dengan lembut berkata kakak Qin Yu, jika ada masalah dengan kakak bulu yang jatuh, saya harap Anda membantu. Tolong. Qin Yu sedikit mengangguk meyakinkan. Kuncup bunga perak, Jiang Yan dan Qin Yu tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal, kemudian keduanya terbang ke langit, sebuah pintu emas muncul di langit, dan kuncup perak dan kuncup jahe melangkah ke warna emas. Pintu menghilang, gerbang emas menghilang. Yan Yangxing, di gunung coklat ini, hanya Qin Yu yang melihat ke atas di angin gunung. Setelah itu, bentuk tubuh Qin Yu menghilang dan menghilang. Meskipun suhu Yan Yangxing sangat tinggi, tetapi dalam periode waktu tertentu di tengah malam, suhu akan turun ke tingkat yang sangat rendah, dan pada saat ini berada dalam tahap dingin. Angin dingin menggigit, Hou Fei dan He Yu berdiri di luar pintu rumah, menunggu Qin Yu dengan tenang. Tentu saja, angin dingin ini tidak berpengaruh pada mereka. Burung lain-lain, kakak berkata bahwa Jiang Yan adalah dewa, aku belum salah dengar. Hou Fei tiba pada saat ini masih agak sulit dipercaya. Jadi seorang gadis yang lucu, apakah itu tuan yang mengerikan? Bulu hitam tampak tenang dan berkata semuanya menunggu kakak kembali. Kata-kata Qin Yu membuat keduanya ragu untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, sosok Qin Yu muncul di halaman. Kakak, Hou Fei dan Black Feather hampir bersamaan. Qin Yu memandang kedua saudara lelakinya dan berkata dengan sedikit anggukan saya juga tahu apa yang ingin Anda ketahui, oke.
Saya akan memberitahu Anda sesuatu. Untuk dua saudara ini, Qin Yu tidak memikirkan apa yang harus disembunyikan. Larangan ditempatkan di sekitar rumah. Tiga saudara lelaki Qin Yu berbicara tentang seluruh malam di rumah, dan Qin Yu mengatakan sebagian besar hal, seperti hubungan antara Lai, Paman, Yin Hua, Jiang, dan beberapa dewa. Ada juga beberapa pesan yang dipelajari Qin Yu dari kuil para dewa. Qin Yu juga berkata. Hou Fei dan He Yu juga terkejut dengan pesan yang dikatakan Qin Yu, dan mereka juga memiliki lebih banyak gambar para dewa. Pagi-pagi keesokan paginya, tiga saudara laki-laki Qin Yu mengucapkan selamat tinggal pada Yan Huang, Jun Luoyu, Qing Qing dan yang lainnya, meninggalkan Yan Yang Xing. Tempat di mana keluarga Qin berada. Bintang Dexing. Di sekitar Yude Star City Pool, ada beberapa istana di pegunungan yang tak berujung, serta beberapa pondok loteng yang elegan. Disinilah keluarga Qin tinggal. Tiga saudara laki-laki sekarang dapat bergegas lebih cepat. Kurang dari upaya 1 hari, tiga saudara lelaki Qin Yu pergi ke Gunung Yu Dexing dan memasuki hutan gunung. Tiga saudara lelaki Qin Yu berjalan masuk dan bisa melihat beberapa hewan secara acak. Atau tanaman yang indah. Musim semi jelas, bunganya merah dan hijau, dan ada beberapa binatang buas. Seberangi gunung, terbang melintasi kolam, menyeberangi air terjun, dan ikuti jalan di dalam gunung. Tiga Qin Yu pergi ke ngarai. Ngarai asli hanya bisa keluar dari atas. Namun, keluarga Qin masih membuka saluran di gunung. Melewati bagian ini, Anda akan memulai jalan berliku dengan rumput hijau di sebelah jalan. Seluruh ngarai ditutupi oleh kabut putih karena kolam dingin internal. Segera setelah Anda menginjak jalan berliku dan berjalan beberapa mil, Anda akan melihat sebuah monumen batu. Qin Fu. Pada saat ini, Anda dapat melihat istana mewah yang terdiri dari batu asli Yuanling. Rumah Qin ini sebenarnya adalah King Yu Xianfu, tetapi reputasi dinasti King Xianfu tidak kecil. Keluarga Qin hanya ingin pergi diam-diam, jadi baru saja mengambil namanya. Ngomong-ngomong, Qin Yu juga melihat banyak anak-anak Qin, anak-anak itu sangat menghormati Qin Yu, hampir semua orang menyebut Qin Yu, Tai Sang Tiga Tetua. Tiga Mulia. Suara ini membuat Qin Yu tidak bisa melihat suara. Yang Mulia ketiga, ketika Qin Yu masih kecil, sebagian besar keluarga Qin memanggilnya. Qin Yu mendongak dan menatap pria parubaya di depan matanya. Kamu. Tiga Yang Mulia mungkin telah melupakan bawahan mereka. Ketika saya dikirim ke Cloud Mountain Villa oleh Tree Lord, saya adalah salah satu dari mereka. Dan saya telah tinggal di Cloud Mountain Villa selama beberapa tahun, dan saya telah bekerja keras di bawah tiga kuil. Bawahannya juga bekerja keras dan berkultivasi, dan akhirnya menjadi penjaga pangeran. Kemudian, dia cukup beruntung untuk menerima seni bela diri yang dipraktikkan oleh pangeran. Pria parubaya itu berkata dengan penuh hormat. Qin Yu tertegun. Ketika saya pergi ke Cloud Mountain Villa sendiri, memang ada sejumlah besar orang yang mengikuti saya. Tetapi ketika saya masih muda, sebagian besar waktu saya berlatih. Saya tidak banyak berkomunikasi dengan para prajurit ini. Mereka yang saling kenal adalah pemimpin kelompok penjaga dan beberapa orang yang mengawasi pintu. Adapun orang lain, Qin Yu tidak terlalu akrab. Pada saat ini, ada adegan di benak Qin Yu, yang merupakan adegan dengan para penjaga. Ketika saya masih muda, saya tidak punya ayah untuk menemani saya, tetapi ada beberapa penjaga untuk menemani mereka. Kelompok orang pada tahun itu, berapa banyak yang masih hidup pada awalnya, wakil kapten penjaga, Wang Su, yang sering bercanda dengan saya dan dua pria besar yang mengawasi pintu. Ada apa? Kata Qin Yu itu tiba-tiba berakhir, dan mataku sedikit bingung. Qin Yu mengerti bahwa tidak buruk bagi kelompok untuk hidup dua berikutnya. Dalam kelompok kakak laki-laki, hanya aku yang masih hidup, dan saudara-saudara lain sudah mati. Bagaimanapun, sangat sulit untuk berhasil memperbaiki kebenaran. Jadi di antara banyak orang, ada dua yang mencapai alam bawaan. Aku adalah salah satu dari mereka. Seorang saudara lelaki lainnya kehilangan nyawanya ketika dia terbunuh di benua Qianlong dan binatang buas. Qin Yu perlahan menghela nafas. Siapa namamu? Tanya Qin Yu. Pria parubaya itu dengan hormat berkata bawahannya adalah penjaga umum tim kedua Villa Gunung Yunwu, Qiu Wei. Yu, kamu di sini. Qin De datang saat ini. Benar-benar banyak orang nongkrong di luar King Yun Xianfu, atau belajar satu sama lain. Qin De juga keluar untuk mengalihkan perhatian dan hanya melihat Qin Yu tiga bersaudara di sini. Hou Fei dan He Yu segera melihat upacara. Hou Fei, bulu hitam, telah melihat Qin Paman. Qin De tersenyum dan mengangguk. Biaya, Xiao Hei, kamu harus pergi ke tempat untuk istirahat dulu. Xiao Hei, kamu juga akan menemani istrimu, dan hitam jongkok mereka. Kata Qin Yu, bulu hitam. Hou Fei mengatakan suara pergi.
Di masa lalu, Xianfu Dinasti Qing, sekarang pemerintahan Qin. Chonaut rumah peri, tetapi ada banyak orang di dalamnya. Hou Fei, Hei Yu, Hei, Guo Fan dan banyak orang lainnya telah lama keluar dari Jiang Yanji dan tinggal bersama keluarga Qin. Xiao Qiu, istirahatlah, kata Qin De kepada pria parubaya di sebelahnya. Ya, Wang Yi. Qiu hormat, dan pada saat yang sama dia meninggalkan upacara dengan Qin Yu. Qiu Wei adalah penjaga Qin De di awal. Bahkan sekarang, kelompok penjaga masih memanggil Qin De Wang Ye. Qin De memandangi bagian belakang keberangkatan Qiu Wei dan menghela nafas. Ada ratusan ribu tentara dan kuda. Saya bisa hidup sampai sekarang, tetapi hanya beberapa lusin, waktu adalah senjata pembunuh terbesar. Qin Yu mengerti arti ayahnya. Hanya ada beberapa orang yang bisa memperbaiki kebenaran. Ada juga alasan. Di dunia fana Qianlong, Anda tidak bisa secara sewenang-wenang mengajarkan praktik pemahaman. Karena itu, Anda hanya dapat memilih beberapa orang berkualifikasi yang dekat dengan Anda. Yu, maukah kamu kembali kali ini? Tanya Qin De. Qin Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, jika tidak ada kecelakaan, saya bisa tinggal sampai hari perampokan. Perampokan Tuhan Ur, aku sudah bertanya tentang bencana itu. Dari sejarah dunia iblis peri, Kaisar 9 tingkat umum, kebutuhan pendek untuk menunggu puluhan ribu tahun, bahkan lama menunggu ratusan dalam 10.000 tahun, saya bisa menunggu sampai Tuhan merampas. Ayah dan anak kita harus bersama untuk waktu yang lama bersama. Qin De tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit tanda kepuasan. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, apakah Anda lupa Kaisar Qing? Setelah Kaisar Qing mencapai Kaisar 9 tingkat, itu hanya beberapa ratus tahun. Kaisar 9 tingkat, tetapi ada berita yang mengatakan bahwa Kaisar Qing sengaja menyembunyikan kekuatan, dan mengklaim bahwa itu adalah Kaisar tingkat 8. Kebanyakan orang yang melihat perampokan Kaisar Qing percaya bahwa Kaisar Qing datang lebih awal. Level Xiandi. Siapa bilang dia hanya menunggu ratusan tahun? Tanya Qin De. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tampaknya rata-rata orang tahu terlalu sedikit, itu hanya rumor. Pastor Wang Qingdi, dia sebenarnya terjebak di Kaisar ke-8, dan ketika saya pertama kali pergi ke Crescent Bay, dia selesai dan mencapai 9 kaisar. Setelah ratusan tahun, dia berada di puncak komet. Para dewa telah dirampok. Qin Yu mengatakan faktanya. Terperangkap dalam Xiandi 8 tingkat selama puluhan juta tahun, Kaisar Qing juga memiliki kekuatan para biksu. Oh, apa maksudmu? Kamu akan segera dirampok? Qin De mengerutkan kening. Qin De benar-benar tidak ingin dipisahkan dari Qin Yu begitu awal. Bagaimanapun, ayah dan anak segera bersama. Begitu Qin Yu datang ke ranah para dewa. Dia tidak tahu berapa tahun dia akan bisa pergi ke ranah para dewa. Ya, saya kira, setelah ratusan tahun, perampokan dewa diperkirakan akan datang, kata Qin Yu perlahan. Kata kalimat ini Qin Yu beralasan. Orang luar mengatakan bahwa hari-hari perampokan Tuhan tidak pasti, tetapi Qin Yu tahu. Kedatangan para dewa adalah hal biasa. Semakin tinggi alam jiwa, semakin cepat para dewa akan datang. Sebagai contoh, jiwa dari jiwa, jiwa Kaisar Qing Jindan, hanya beberapa ratus tahun untuk menunggu perampokan dewa. Setan super tingkat 9, Phoenix Ni Huang, Kaisar tersembunyi Hiden Lin Yin, dan yang lainnya semua mencapai tingkat ke-9 untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak merampok para dewa. Kecepatannya secara signifikan lebih lambat. Jiwa Jin dan Qin Yu telah diperbaiki, dan itu bahkan lebih baik daripada Kaisar Qing. Jarang memiliki perampokan daripada Kaisar Qing. Apakah Anda masih ingin menghabiskan puluhan ribu tahun di dunia perisetan? Ratusan tahun. Qin De hanya bisa mengatakannya. Qin Yu melihat ekspresi ayahnya, tetapi hatinya ditentukan. Dalam beberapa hari singkat tinggal di dunia iblis peri, dia harus bersama ayah dan saudaranya. Hari-hari yang tenang terus berlanjut, tidak ada kebencian, tidak ada pembunuhan. Beberapa adalah keluarga, persahabatan. Dengan cara ini, Qin Yu 3 saudara menghabiskan sekitar 80 tahun. Pada hari ini, seseorang datang ke pemerintahan Qin. Dunia iblis adalah kaisar terkuat, Sun Yan, kedatangan Sun Hao tujuannya adalah untuk membayar biayanya. Di aula pemerintahan Qin. Anda telah mencapai setan 9 tingkat, bagaimana mungkin, berapa lama itu akan terjadi? Meskipun Anda berlatih sangat cepat, tetapi tidak mungkin untuk mencapai setan 9 tingkat hanya dalam 4.000 tahun. Terutama setan 7 tingkat Kaisar Iblis 8 tingkat, Kaisar Iblis 9 tingkat. Semakin sulit untuk berlatih nanti. Sun Hao memandang Hou Fei, sedikit tidak bisa dipercaya. Hou Fei Xinzong. 4.000 tahun jika bukan karena 10 kali, Jiang Yuji, bagaimana ia bisa menghabiskan waktunya untuk mengolah dunia iblis tingkat 9?
Aku mendengar bahwa Qin Yu sangat kuat sekarang. Aku sudah meramalkan bahwa kekuatanmu mungkin sangat baik. Bahkan jika kamu memperkirakan bahwa kamu telah mencapai setan 7 tingkat, aku tidak berharap itu menjadi rendah. Aku di sini, aku akan menjadi orang besar. Posisi kaisar diteruskan kepada Anda. Sun Hao berkata tanpa daya. Sangat sedikit orang di aula utama, hanya ada 5 orang, Qin Yu, Hou Fei, He Yu, Qin De, dan Sun Wei. Qin Yu dan bulu hitam tertawa. Melewati kaisar besar ke Hou Fei, 3 saudara lelaki Qin Yu telah memutuskan, begitu mereka telah merampok para dewa. Ketiga saudara itu akan pergi ke perampokan bersama. Diperkirakan bahwa waktu 3 bersaudara di dunia iblis peri kurang dari 1000 tahun. Nenek, kamu akan mengampuni saya, apakah kamu ingin menjadi orang baik, kata Hou Fei. Tapi aku juga mencapai kaisar iblis tingkat 9. Sun Yan menghela nafas, setelah aku mencapai kaisar setan 9 tingkat, aku siap untuk mundur untuk menghadapi perampokan. Tapi kamu juga. Hou Fei mendengus dan berkata, Dayu Huang, saudaraku dan aku, dan ketiga saudara kita sudah memutuskan, dan akan melalui perampokan bersama. Dengan budidaya saudara besar saat ini, diperkirakan kedatangan para dewa juga cepat. Saya telah berada di dunia iblis peri untuk waktu yang singkat. Anda berbeda, Anda hanya mencapai setan 9 tingkat, diperkirakan Anda bisa bertahan selama ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun adalah mungkin. Kamu bilang. 3 orang bersama-sama merampok. Tuhan Sun Hao benar-benar terguncang, dan kemudian setelah bangun, wajahnya berubah merah dan dengan keras berkata, tidak, sama sekali tidak. 3 orang merampok, apakah kamu mencari kematian? Kamu harus tahu bahwa jika jumlah orang yang merampok lebih banyak, kekuatan dewa ini akan berlipat ganda. Kalian bertiga akan dirampok, dan serangan yang akan ditanggung setiap orang adalah saya lebih dari 2 kali dirampok sendiri, sedangkan untuk keakuratannya, saya tidak tahu. Karena ada 2 orang dalam sejarah melintasi dewa-dewa, keduanya telah berhasil dalam dunia para dewa. Sebuah preseden yang belum berhasil. Sun Hao rupanya percaya bahwa 3 saudara lelaki Qin Yu aneh. Kecuali kalian bertiga, ada 3 raja di dunia iblis, atau kekuatan 3 raja di dunia bintang gelap sedikit mungkin, Sun Hao menambahkan sebuah kalimat. Qin Yu 3 bersaudara tersenyum. Bulu hitam pada kekuatan, sedikit lebih kuat dari Peng Mo Huang. Adapun Hou Fei, sudah pasti tidak lebih lemah dari Dayu Huang. Ada juga Qin Yu. Qin Yu hari ini, begitu senjata, residu salju, ada di tangan, biarkan dia memilih dunia iblis 3 kaisar, 3 raja gelap dari 3 raja, dia memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika tidak ada sisa senjata salju, Qin Yu dapat melatih tubuh dan jiwa. Dibandingkan dengan Jin Junjun, Raja Naga dan lainnya. Qin Yu tiba-tiba menemukan hal yang aneh, wajahnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi aneh. 2 manik roh komunikasi mereka sendiri benar-benar menerima pesan pada saat yang sama. Roh komunikasi adalah roh komunikasi yang digunakan oleh Qin Yu di 3 lingkaran imperial, iblis, dan setan. Ada juga semangat komunikasi, tetapi itu adalah semangat komunikasi yang digunakan oleh Qin Yu atas nama meteor di dunia bintang gelap. Aku akan pergi dulu, kata Qin Yu kepada beberapa orang di aula, tetapi dia bingung. Apa 2 komunikasi itu?